Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 5. Perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Bacalah teks dialog berikut dan peragakan dengan temanmu. Edo: Hai Lani, kamu sedang apa? Lani: Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa, Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku meminta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat sekali, Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan? Iya, kamu benar. Sekarang, tuliskan kata-kata yang baru kamu ketahui dari teks dialog. Temukan arti kata-kata tersebut dengan kamus. Kata-kata yang saya temui adalah spora, biji, paku-pakuan, tanaman, sejuk. Sedangkan artinya sebagai berikut. Spora berukuran sangat halus, mudah terbang oleh angin, air, binatang, dan sebagainya. Biji, isi buah yang apabila ditanam dapat tumbuh. Paku-pakuan, pakis, tanaman, tumbuhan yang biasa ditanam. Sejuk, agak dingin, nyaman, segar, tentang udara. Buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Tumbuhan paku-pakuan berkembang biak menggunakan spora. Pakis termasuk paku-pakuan. Mangga berkembang biak menggunakan biji. Jahe dan kunyit termasuk tanaman obat-obatan. Udara di daerah pegunungan terasa sejuk. Tuliskan kalimat cara perkembangbiakan dengan spora menggunakan bahasamu sendiri. Tuliskan dalam bentuk paragraf. Di sini saya akan memberi contoh. Nah, seperti ini. Silahkan kalian tulis kembali cara perkembangbiakan dengan spora menggunakan bahasa kalian sendiri. Silahkan mengerjakan. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Amati lingkungan di sekitar sekolahmu. Cobalah lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama teman-temanmu. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Cara menyelesaikan soal pembagian. 141 bagi 3. 14 bagi 3. Jawabannya 4, sisa 2. 4 kita taruh sini. Setelah itu 4 dikali 3. Jawabannya 12. 12-nya kita taruh sini. Diambil 1 turun. 4 diambil 2, jawabannya 2. Setelah itu 21 dibagi 3.
Jawabannya 7, 7 kita taruh sini. Setelah itu 7 dikali 3. 7 kali 3 jawabannya 21, 21 taruh sini. Nah, lalu kita ambil 21 diambil 21 jawabannya 0. Jadi 141 dibagi 3 adalah 47. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat. Nomor 2, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Sekarang jawab pertanyaan berikut ini. Hai. Selamat datang adik-adik yang ada di kelas 3. Kita hari ini akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 1, subtema 4, pembelajaran yang ke-6. Kita langsung saja ya ke materinya. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Pembelajaran sebelumnya adik-adik, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan menggunakan tunas dan umbi. Nah, hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan cara perkembangbiakan buatan. Apa sih perkembangbiakan buatan ini? Yuk kita pelajari. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan ini diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok ini adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanamannya biasanya lebih baik daripada tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya itu lebih kuat adik-adik. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Jadi memang mencangkok ini itu paling mudah dan paling cepat tumbuhnya. Tapi ada kelemahannya, yaitu akarnya rapuh dan mudah roboh. Berbeda kalau kita menanam tanaman dari biji yang tumbuh dengan sendirinya, itu akarnya akan lebih kuat. Lakukan langkah-langkah mencangkok. Nah, nanti adik-adik bisa mencangkok tanaman yang ada di rumah kalian ya. Tapi ingat, ini adalah tanaman yang berbiji. Seperti contohnya mangga ya. Mangga itu bisa kita cangkok. Nah, di sini kita sediakan dulu pohon apa yang mau kita cangkok. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Misalnya Kak Citra mau mencangkok mangga, mana lagi dengan mangga arum manis ya. Nah, Kak Citra pilih dahan di pohon, misalnya pohon mangga mana lagi. Nah, Kak Citra pilih, lalu kupas dahannya. Nah, seperti gambar yang A ini. Kupas dahannya, kupas kulit dahannya hingga bersih dari kulit dan lendir-lendir. Kira-kira panjangnya itu 5-9 cm.
Setelah itu, setelah dikupas dengan bersih dan dibersihkan lendir-lendirnya, lalu kita tutup yang kita kupas tadi dengan tanah subur yang sudah dicampur pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali pada ujung-ujungnya ini adik-adik. Jadi yang kita kupas tadi sudah tertutup tanah yang bercampur dengan pupuk kandang. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh pada waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Jadi potong cabang ini dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Itu tadi cara mencangkok tanaman. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks bacaan tadi. Yang pertama, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Nah, contohnya adalah apa adik-adik contohnya tadi? Ya, contohnya mencangkok, stek, dan menempel. Soal nomor 2, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Ya, kelebihannya tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik daripada tanaman induknya. Soal nomor 3, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dengan dicangkok? Ya, tanaman yang lebih kuat itu yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji. Kalau mencangkok, akar tanamannya akan lebih rapuh. Yang keempat, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Ya, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Nah, berapa lama tadi supaya tumbuh akarnya dulu? 1-2 bulan. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin kepada orang tuanya. Ya, Udin ini rajin membantu orang tuanya. Pekerjaan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tuamu? Nah, adik-adik, pernahkah kalian membantu orang tua kalian? Apa yang kalian lakukan untuk membantu orang tua kalian? Ya, mungkin ada yang membantu menyapu, mencuci piring, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada gambar dan ada soal yang harus kita jawab sesuai dengan pendapat kita. Yang pertama, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah apa nih kira-kira yang harus dilakukan Siti, adik-adik? Ya, membantu ibunya menyirami tanaman. Lalu ada gambar berikutnya.
Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah apa nih adik-adik yang harus dilakukan Edo? Kalau menurut pendapat Kak Citra, Edo harusnya membantu ayahnya memegangi tangga. Ya, kalau naik atau memotong pohon mungkin Edo belum bisa. Nah, yang bisa dilakukan adalah memegangi tangga ayahnya supaya ayahnya tidak terjatuh. Gambar berikutnya. Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah apa yang harus dilakukan teman-teman Lani? Ya, membantu dengan cara mengobatinya atau dibawa ke UKS. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, di sini ada 180 buah jambu akan disimpan di 3 tempat. Maka kita akan mencarinya dengan cara pembagian karena disimpan di 3 tempat sama banyak. Jadi 180 dibagi 3. Mari kita cari tahu jawabannya. Kita tulis 180 lalu dibagi 3. Kita ambil satu angka dulu. 1 dibagi 3. Ya, 1 dibagi 3 tidak bisa adik-adik. Maka kita ambil 2 angka, yaitu 18. 18 dibagi 3. Kita tulis ya, kita coret-coret di sini. Nah, ingat, kemarin untuk mencari jawabannya akan lebih cepat jika menggunakan perkalian. Kita ubah dalam perkalian. Titik-titik dikali 3 harus 18. Nah, adik-adik mau coba angka berapa di titik-titik ini? Ya, kita coba angka 5. 5 dikali 3 berapa adik-adik? 5 dikali 3, 15. Oh, ternyata masih kurang Kak Citra. Oke, kita coba dikalikan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Oh, ternyata cocok. Berarti di sini yang kita ambil adalah angka 6. Jadi 18 dibagi 3 adalah 6. Kita tulis di atas sini. Nah, kalau sudah seperti ini kita balik ke bawah. Kalau dari bawah ke atas kita bagi, dari atas ke bawah kita kali. 6 dikali 3 sama dengan 18. Lalu kita kurangi. 8 kurangi 8, 0. 1 kurangi 1, 0 juga. Sebenarnya tidak perlu kita tulis. Lalu kita turunkan angka 0 yang di belakang sendiri. 0 dibagi 3 sama dengan, nah 0 dibagi 3 itu sama dengan 0. Jadi 0 dikali 3, 0 juga, dikurangi sama dengan 0. Jadi 180 dibagi 3 sama dengan 60. Jambu yang ada pada setiap tempat ada 60. Sekarang ada pembagian 144 dibagi 4. Kita tulis 144 dibagi 4. 14 dibagi 4. Nah, kita cari tahu nih. Titik-titik dikali 4 sama dengan 14. Kita coba angka berapa adik-adik? Kita coba angka 3 ya. 3 dikali 4, 12. 4 dikali 4, 16. Loh Kak, yang ini lebih dari 14. Jadi mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah angka 3. Loh kok angka 3? Kalau 3 dikali 4 kan 12, tidak 14. Nanti ada sisanya adik-adik. Jadi kita tulis dulu angka 3 di sini. Nah, 3 dikali 4 sama dengan
12. Kita kurangi. Inilah sisanya. 4 dikurangi 2. 2. Nah, ini sisanya 2 adik-adik. Lalu kita 1 dikurangi 1, 0 ya. Lalu kita turunkan angka 4-nya. Jadi ketemu 24. 24 dibagi 4. 24 dibagi 4. Kita cari tahu dengan perkalian ya. Titik-titik dikali 4 sama dengan 24. Nah, kita coba mau dikalikan berapa? Ya, kita coba kalikan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Wah, belum Kak Citra. Kita coba angka 6. Nah, 6 dikali 4. Ya, 6 dikali 4, 24. Nah, pas ya adik-adik ya. Berarti 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kita tuliskan di sini 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. Lalu kita kurangi 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Jadi 144 dibagi 4 adalah 36. Begitu adik-adik, mudah bukan? Nah, selesai sudah nih pembelajaran kita di tema 1 subtema 4 pembelajaran yang ke-6. Semoga kalian memahami ya apa yang Kak Citra sampaikan. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.